warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Retno Ambarwati, NIM 190909654 dari BKB 2019, Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang sudah teman-teman kelompok jelaskan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu dasar pemahaman keterampilan pribadi. Komunikasi antar pribadi penting bagi manusia karena komunikasi sebagai proses mengirim dan menerima pesan antar individu. Dengan adanya komunikasi antar pribadi, kita dapat berbagi pesan, informasi, perasaan, ide, pendapat, dan berbagai hal lain yang dipikirkan dan perasaan kita. Dengan komunikasi antar pribadi ini akan membuka jalan pikiran kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya dijelaskan pula keterampilan komunikasi antar pribadi, yaitu saling memahami, berkomunikasi dengan pikiran dan perasaan, saling bisa menerima dan bisa memecahkan masalah dan konflik. Dan komunikasi yang efektif apabila kita dapat menghargai rendah diri, berempati, bisa mendengar, berbicara dan dengan jelas. Komunikasi antar pribadi yang baik apabila komunikasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dengan tujuan menyampaikan pesan dan penyampaiannya dapat diterima dan dimengerti. Kedua yaitu komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal ialah aspek komunikasi selain kata. Nah, dalam komunikasi nonverbal ini kita dapat menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Ada beberapa karakteristik komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi sifatnya berkesinambungan dan menggabungkan dengan satu aktivitas lain. Lalu komunikasi nonverbal kaya akan makna. Komunikasi nonverbal dapat menyampaikan emosi. Lalu komunikasi nonverbal juga dikendalikan oleh norma pengaturan. Yang maksudnya di sini dalam berkomunikasi nonverbal kita itu dikendalikan oleh norma yang telah diajarkan oleh orang tua kita. Selanjutnya ciri dari komunikasi nonverbal yaitu dapat disampaikan dengan menggunakan isyarat, gerak-gerik, postur, penampilan fisik, ruang, jarak, dan waktu. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu dapat berupa komunikasi visual atau gambar, gerak, grafik, lambang, dan simbol. Komunikasi juga bisa digunakan dengan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Hambatan dalam komunikasi nonverbal bisa pada konsepsi dan pemahaman, di mana karena biasa dalam berkomunikasi masih saja ada kesalahpahaman karena kurang dapat menerima pesan yang ingin disampaikan. Yaitu komunikasi nonverbal dalam konseling. Hubungan konseling yaitu sebagai hubungan yang membantu antar konselor dan konseli. Tujuannya untuk memudahkan konseli. Beberapa hal yang perlu dikuasai oleh konselor yaitu menguasai keterampilan dalam merespon dengan teknik yang benar dan sesuai dengan konselinya. Respon yang baik dapat berupa pernyataan verbal maupun nonverbal seperti menyentuh, merangsang, dan mendorong. Komunikasi ini berperan penting dalam proses konseling karena dapat meningkatkan kedekatan secara psikologis antara konselor dan konseli. Bentuknya dapat berupa gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Gerakan tubuh seperti gerakan emblem, gerakan ilustrator, dan gerakan regulator. Bentuk lain yaitu ada tipe tubuh, daya tahan fisik, jarak, kronemik, vokalik,
dan isyarat yang berupa nada bicara, kecepatan dalam berbicara, volume suara, keunikan suara, dan artikulasi. Bentuk selanjutnya yaitu penampilan, berpakaian, dan dandanan. Selanjutnya ada bentuk attending. Attending itu perhatian penuh. Keterampilan attending ini perlu digunakan oleh konselor untuk bertindak agar menimbulkan kesan untuk konseling bahwa konseling diterima dan dihargai dalam proses konseling ini. Keterampilan ini juga sangat penting untuk membuat konselor mau berbicara dan menyampaikan yang ada di pikirannya. Komponennya itu bahasa tubuh, bahasa badan, senyum, dan menghargai. Lalu ada juga bahasa lisan. Selanjutnya bentuk keterampilan acceptance skill, yaitu menunjukkan penerimaan, rasa ingin tahu konselor, dan pemahaman terhadap apa yang diceritakan konseli. Acceptance ini digunakan untuk menunjukkan minat dan perasaan. Tujuannya untuk menunjukkan kedekatan dan keterbukaan, ketulusan konselor, dan selanjutnya konseli juga merasa dihargai dan diterima keadaannya. Manfaatnya untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konselornya sehingga tercipta hubungan yang akrab. Bentuk dari acceptance sendiri itu dapat berupa anggukan kepala, posisi duduk yang condong ke depan, lalu perubahan pada mimik wajah, dan pemeliharaan kontak mata. Seri keempat yaitu keterampilan bertanya. Bertanya adalah salah satu bentuk keterampilan konseling yang biasanya dilakukan dengan wawancara. Bertanya gunanya untuk memperjelas isu dan membantu membuka percakapan baru, dan juga dapat menggali informasi. Ada beberapa model dan bentuk pertanyaan yang bisa digunakan, yaitu ada open question atau pertanyaan secara terbuka, lalu ada closed question atau pertanyaan tertutup, ada juga double question atau pertanyaan ganda, dan terakhir ada bombarding question atau pertanyaan yang terus-menerus. Selanjutnya ada keterampilan mengarahkan atau directing, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengajak pada suatu pembicaraan. Dan dalam konseling biasanya konselor yang mengajak konseli untuk berbuat sesuatu. Dalam mengarahkan ada dua pengarahan. Yang pertama ada pengarahan secara umum dan secara khusus. Dan yang perlu diperhatikan saat saat awal konselor berbicara, yaitu dapat mengarahkan pembicaraan secara umum daripada secara khusus, karena untuk memberikan kesan kebebasan kepada konselinya. Selanjutnya ada keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang dilakukan dengan pendahuluan. Lalu ada keterampilan dalam pembicaraan topik netral. Nah, dalam pembicaraan topik netral ini dengan mengulang pembahasan awal lalu mengarahkan pembicaraan. Itu saja yang dapat saya review dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.